Seorang pembunuh bayaran kelas atas bersiap untuk menghabisi sang presiden. Ia memulai dengan menembakkan satu peluru ke dinding secara sengaja. Dengan mengamati arah dan kecepatan kincir angin kecil di dekatnya, ia menghitung deviasi peluru akibat angin dan jarak. Setelah mengunci penyesuaian, ia menembakkan peluru kedua. Kali ini tepat mengenai titik tengah target. Ia menahan napas. Begitu presiden muncul, ia menarik pelatuk dan meluncurkan tembakan maut yang sempurna. Para pengawal segera mengangkat teropong untuk mencari lokasi penembak. Tapi sang pembunuh melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia justru mengangkat senapan runduknya dan membiarkan pantulan sinar matahari dari teleskopnya menarik perhatian. Setelah yakin dirinya telah terlihat, ia segera membongkar senapan itu dan memasukkan bagiannya ke dalam koper, lalu menambahkan bom waktu di dalamnya. Ia harus mengubah kamar hotel menjadi lokasi kejahatan agar semua jejak pelariannya lenyap. Sebelum pergi, ia menekan alarm kebakaran, memancing polisi dan petugas keamanan menuju kamar itu. Lalu dengan tenang ia masuk ke mobil yang sudah diparkir lebih dulu, dan pergi dari tempat kejadian. Saat polisi bergegas ke hotel, ia memutar arah, kembali ke area parkir, lalu mengembalikan mobil umpan ke tempat semula. Setelah itu ia beralih ke kendaraan pelariannya yang sebenarnya. Dengan cara ini, meskipun mobil pertama terekam CCTV, saat tim SWAT menerobos masuk ke kamar hotel, bom pun meledak. Seluruh ruangan terbakar hebat, tak ada sidik jari, tak ada barang bukti yang tersisa. Bahkan mobil umpan juga meledak, menghancurkan semua petunjuk terakhir. Seolah-olah sang pembunuh tidak pernah ada. Namun ada satu hal yang tidak ia perkirakan. Pemeriksaan di pos jalan raya diperketat 3 kali lipat. Setiap kendaraan dihentikan dan diperiksa. Meski ia telah menyamar sebagai pengacara, mobilnya tetap diberhentikan dan bagasinya dibuka. Di dalamnya ada koper yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan senapan runduk. Para petugas memeriksanya, tapi anehnya mereka berkata semuanya terlihat baik-baik saja, dan membiarkannya lewat. Itu karena senapan runduknya tidak disimpan sebagai satu kesatuan. Senapan itu telah dibongkar dan disamarkan dengan sempurna menjadi bagian dari koper. Gagang tariknya adalah teleskop, batang penyangga menjadi rangka senapan, kepala resleting berfungsi sebagai pelatuk, dan keempat roda koper menyembunyikan 4 peluru. Ketika informasi ini sampai ke kantor polisi, semua orang dibuat terpana. Dari hotel ke titik penembakan berjarak 3.815 meter, bahkan melebihi rekor dunia untuk tembakan jarak jauh. Di tempat persembunyiannya, sang pembunuh masuk ke sistem untuk menghubungi kliennya dan siap menerima bayaran sebesar $3.750.000. Tapi setelah menunggu lama, ia hanya menerima sebuah pesan.